to my video. Oke guys, selamat pagi, siang, sore, dan malam buat kalian semua. Pada video kali ini, gue akan sedikit sharing, berbagi ya. Boleh juga kalian juga memang jika ada masukan juga silahkan. Tapi untuk video kali ini, gue sharing ada beberapa teman bertanya, Ri, kenapa sih lu kalau mancing, khususnya di Bagan ya, karena gue hobi Bagan kan. Sekarang gue seneng lagi mancing, lagi hobi banget di Bagan. Kenapa sih kalau lu mancing di Bagan, potensi strike atau hasil itu suka ada, maksudnya ada aja gitu loh. Walaupun nggak kadang banyak, kadang sedikit, tapi alhamdulillah ada gitu kan. Jadi mereka nanya, gue cerita lah, sebenarnya kan itu jam kerja bro, jam terbang maksudnya. Jadi tapi gue nggak nutup kemungkinan juga, karena sebenarnya gue sering sharing juga sama orang nanya. Gue nggak malu nanya sama yang orang pinter, yang bisa, yang hobi mancing itu, kenapa nah, sampai pada satu kesimpulan, yang gue anggap ada 3 poin sebenarnya. 3 ya, ya 3 nih. Kalau ini 4, ini 3 nih. 3 poin sebenarnya yang menurut gue kalau membuat potensi strike di Bagan itu akan ada gitu. Karena perbedaan mendasar tentang mancing di Bagan itu adalah kita nunggu ikan lewat. Nggak semua Bagan itu punya sarang ikan. Contoh misalnya Bagan A atau 1, 2, 3 ya, Bagan 1, 2, 3. Itu Bagan 1 itu misalnya punya rumpuan, misalnya 10 meter di depan dia ada rumpuan, berarti kan ada rumah ikan. Tapi Bagan 2 belum tentu punya rumpuan, dia ngandelin kontur tanah atau rumpun alami seperti karang yang udah ada di situ. Tapi ada juga Bagan yang tidak punya rumpun sama sekali, maksudnya rumpun nggak ada, potensi karang di situ juga nggak ada, karang-karang kecil, bahkan cenderung kadang ya pasir biasa. Tapi gue pernah nanya-nanya juga sama orang Bagan, yang punya Bagan gitu khususnya. Terus nanya juga sama tukang jaring yang selulup ya. Gue pernah ngobrol sama tukang selulup. Ternyata kontur tanah di sekitaran tancapan Bagan itu rata-rata itu nggak pernah flat bro. Jadi dari sini ke sana tuh rata, nggak begitu. Makanya orang Bagan biasanya dia cenderung nyari Bagan itu kan ngasih ke selulup dulu. Jadi maksudnya impor di selulup. Nah, biasanya kata dia di bawah itu tanah itu bergelombang bro. Bahkan kayak ada periuk gitu, cegokan. Nah yang kayak gitu sebenarnya kan tempat main ikan, tapi kan ikan lewat. Nah kita di daerah situ, nah itu yang kita tungguin itu sebenarnya. Makanya ada 3 hal yang gue catat jadi poin gue kalau mancing di Bagan adalah: 1, memang kita harus mengerti pemilihan Bagan. 1, kita harus ngerti betul, makanya nanya kita mau Bagan mana. Kedua, air itu penting banget bro. Jadi gua pribadi suka nanya sama orang Bagan, ABK kapten, woi bro, airnya gimana, bening apa enggak. Nah, terus yang ketiga emang umpan. Jadi sebenarnya air dan umpan itu ada hubungannya menurut gua. Terus potensi faktor eksternal yang lain gitu. Ini contoh misalnya kita, apakah di situ ada tukang selulup atau apa ya kayak gitu. Jadi pertama mungkin kayak gue kalau mau step-step yang gue lakuin ya kalau gue mancing di Bagan gitu, gue akan nelpon yang punya Bagan, bang ada Bagan kosong nggak misalnya kan. Pertama tuh, oh ada bang, banyak. Air bening nggak bang?
kalau misalnya karena kita udah kenal ya, dia bilang oh iya air sekarang bening banget. Nah kalau bening banget potensinya kan berarti sampai ke pinggir itu bening. Saat kalau gua pribadi saat sampai ke pinggir itu bening, gua nggak akan mau ke tengah bro, karena di tengah itu biasanya sih ada satu dua gitu. Misalnya kayak kalau Tanjung Kait ya, ada ternak, semi, beting. Beting itu termasuk full ya. Terus Monggor. Ada 4 karakter bagan. Kalau emang bening, beningnya gue tanya jam berapa, lama apa enggak, gue akan cenderung ke pinggir karena ikan itu akan ngikut ke pinggir bro. Dia nggak terlalu suka yang bening banget. Kayak kita kan target kuro ya misalnya, kecuali cendro ya, dia nggak terlalu suka yang bening banget, jadi dia akan cenderung ke pinggir, kuro-kuro gede tuh. Jadi kalau misalnya bening banget ya sudah, gue nggak akan mau ke tengah. Beningnya di mana misalnya, udah di ternak juga udah bening banget sekarang, wah berarti kita situ. Nah setelah kita tahu itu, kita udah nanya karakternya, misalnya bagannya ada di beting kita, di semi misalnya, di ternak udah ada. Nah kita nanya, kalau gua mah selalu ada tukang jaring nggak bro, lihat musim, karena itu akan ada hubungannya. Saat misalnya sekarang lagi musim rajungan, walaupun itu bening sampai ke pinggir bro, walaupun nih beningnya sampai ke pinggir, tapi kalau musim rajungan gue nggak akan mau ke pinggir karena potensi strike itu akan sedikit kita, dan biasanya kita akan terjadi clash sama orang bagan, maksudnya sama orang tukang jaring. Karena tukang jaring rajungan dia nggak akan peduli, karena emang itu usaha dia, bro. Dia nggak peduli mau lu ada di situ ya, lu harus tak mengerti dia, gue kan orang sini. Kedua memang mata pencarian dia gitu. Sedangkan kita kan prinsipnya yang gue pegang itu sampai sekarang, karena mereka juga ngomong, lu kesini, maksudnya pemancing, lu kesini buang duit, sedangkan gue di sini nyari duit. Nah jadi kita ada perbedaannya, jadi kita harus ngalah. Tapi saat memang nggak ada jaring, misalnya nggak musim rajungan, ya udah kita main pinggir, karena beningnya sampai pinggir. Apalagi cenderung kan kuro itu sebenarnya, kuro sih bukan ikan nokturnal ya. Nokturnal itu maksudnya ikan binatang yang aktif di malam hari. Kuro nggak begitu sebenarnya, dia siang juga aktif, tapi memang lebih banyak aktivitasnya di malam hari, lebih banyak. Atau peralihan antara mau maghrib atau pagi, itu pelajaran pagi, siang juga ada tapi jarang lah. Mayoritas berdapat kuro itu hampir 70-80% itu malam. Kalau siang itu ada tapi itu jarang, dan jarang monster juga bro menurut gua ya. Tapi itu sih bebas, mungkin yang lain bisa siang juga. Masalah gue juga sering dapat siang itu, pagi itu sering. Tapi kalau untuk siang-siang kayak jam 11 sampai jam 2 itu kayaknya jarang banget sih, karena itu potensinya jarang. Setelah kita yakin pemilihan bagannya tepat, sekarang kita umpan yang kita pikirin. Kita nanya dulu kan, setelah kita dapat bagan, oke, misalnya kita udah putuskan kita mancing karena di pinggir bening sih bening, tapi kan di pinggir misalnya banyak jaring, musim rajungan, kita anggap musim rajungan. Kita jangan maksain diri, kita mengalah, ambillah ke tengah gitu, biar nggak ada konflik. Ambillah kita agak ke tengah, misalnya di semi bagus tapi banyak jaring kan, ada kita ambil ke beting, ke pertengahan beting itu kan, terserah mau beting full, beting tengah gitu kan, beting semi, atau yang penting kita nggak ada jaring. Nah di sini umpan yang penting, karena orang kayak gua mancing biasanya gua lebih seneng umpan itu yang alami. Maksud alami di sini semua umpan alami, bukan umpan plastik, bukan.
Tapi apa yang tersedia di bagan itu, menurut gue pribadi, itu adalah yang terbaik. Umpan yang paling baik itu adalah umpan yang tersedia di bagan. Contoh, kalau gue mancing di beting, karena gue biasanya malam ya, karena bagi gue kan malam nggak terlalu panas, gue akan cenderung nyari umpan alami di situ. Sore gue langsung ngotrek. Walaupun gue tetap dari bagan, dari pinggir gue bawa umpan. Di situ kita ngotrek dan lain-lain. Kalau malam gue ngobrol kacang-kacang. Kadang-kadang di beting itu suka ada ngasih kacang-kacang ikan panjang tuh ya, atau blotot teri atau blotot di situ. Diserokin aja kan, dia bisa diserokin dengan lampu di bawah, lampu power bank aja kan murah tuh, cuma 15.000. Kita jangan ngandelin yang di bagan, orang bagan bro, karena orang bagan kan saking banyak kan biasa rusak lampu-lampunya, kasihan juga. Nah cenderung umpannya gue nih. Terus gue kadang suka mancing cumi juga kalau emang lagi posisi bening bagus, atau bulan lagi juga nggak ada, agak gelap, biasanya cuminya ada. Bisa maghrib itu ada sampai jam 9, nanti ntar ada lagi jam 2 jam 3, ntar mau subuh gitu biasanya. Cenderung ke situ gua. Pemilihan umpan itu penting menurut gua. Atau misalnya kita dapat di Monggor. Kalau di Monggor otomatis kalau kita datangnya ke sorean sedikit, bisa kalau bening banget itu kotorkan juga nggak ada bro. Menurut gua ya, kecuali pas lagi bening. Kadang di daerah beting sampai beting itu bening banget. Begitu di Monggor agak butak dikit, ada tuh ikan biasanya. Kalau kita ngarapin ikan sero kan udah nggak mungkin ada, makanya di situ kita bawa umpan, beli cumi, kembung, udang, tergantung target kita lah, macam-macam. Jadi itu umpan sangat pengaruh sekali, tapi berdasarkan kondisi bagan. Yang terbaik adalah mancing itu sebenarnya di ternak atau di semi, karena kita nggak, menurut gue pribadi ya, kita nggak butuh biaya banyak buat beli umpan segala macam, nggak butuh. Contoh, kita umpan kita bisa nyari, ngobrol malam kacang-kacang pasti dapat, pasti nggak mungkin nggak. Ngotrek pasti ada, ngotrek 1-2 pasti ada. Terus ikan-ikan kecil banyak, yang penting kita bawa lur atau udang kupas, udah beres tuh. Tapi kalau kita di beting atau beting pulau atau di Monggor sekalian, kita mau nggak mau karena prepare, pasti nggak mungkin kita ngandelin umpan bagan. Kadang suka nggak dapet sama sekali bro. Jadi mau nggak mau kita harus beli cumi, kembung, bahkan kadang golokan, banyak lah yang kita beli. Udang hidup gitu kan. Kalau di pinggir kan, kalau kita emang niat juga nggak terlalu capek, mungkin kita paling bawa udang hidup sama lur. Udang hidup, target kakap atau kuro, lur, udah. Jadi antara pemilihan bagan dengan umpan itu erat kaitannya erat banget. Terus ketiganya itu faktor eksternal yang gue bilang tadi, cuaca dan lain-lain. Kadang ada pentingnya nih bro, kenapa kita juga mancing kita lihat sikon. Saat kita misalnya mancing di musim agak timuran lah, misalnya agak timur kita mancing, kita bawa umpan ngandelin di bagan sedikit, padahal karena kita pede, kalau kita kita mancing cuma di semi dan ternak, saat itu memang air bening bagus, tapi kita lupa bahwa itu musim timuran. Sewaktu-waktu angin itu ada, ombak jadi banyak. Nah, ombak agak gedean, air jadi butek banget, itu nggak ada sama sekali berumpan. Kalaupun kita ngandeli umpan di bagan, kita itu resiko. Kalau kita nyari kayak di bawah aja gitu, resiko angin lah, masuk angin dan lain-lain. Makanya kita lihat juga itu. Tapi misal cuaca emang lagi bagus-bagusnya,
kita ngandelin semuanya bisa-bisa aja itu bro. Yang terakhir itu kalau gue bilang timing. Timing itu erat kaitannya dengan umpan yang kita pakai. Kalau bagan berkaitan dengan umpan. Nah sekarang umpan berkaitan dengan timing. Contoh kecil bro. Saat kita mancing, misal posisi air lagi bagus nih, air nggak terlalu bening. Nah, ini kita bicarakan kan tarik kuro, kita kan pasti nyarinya yang nggak terlalu bening banget gitu kan. Ada lumpur-lumpurnya dikit gitu loh, nggak bening kaca gitu. Nggak. Nah, saat kita lagi bagus-bagusnya kayak gitu, mancing, otomatis umpan yang kita pakai karena apa? Mau nggak mau kan umpan hidup semua tuh, timingnya. Karena kalau targetnya udah jelas kita pakai umpan apa, kalau udah begitu kan biasanya makan umpan hidup, pilet segala. Tapi kalau di pinggiran kita nggak main pilet biasanya. Nah kenapa gue bilang timing? Terkadang posisi lagi bagus-bagusnya bro, posisi lagi bagus-bagusnya umpan, air juga nggak terlalu bening, kayaknya tegakan udah banyak gitu. Wah ini udah pasti kita yakin sih yakinnya kalau ini ada tarikan, biasanya gitu. Wah semangat nih, tahu-tahu pas kita lihat lagi air, set kita senterin, Masya Allah, air berubah coy. Tadinya agak bening jadi banyak sampah, ada agak kehitam-hitaman kayak buangan yang dari laut mana gitu, agak aduh. Itu satu-satunya kita harus ganti bro. Kita nggak bisa ngandelin, kita bisa punya jaran 4. Kalau gue pribadi, gue kalau udah begitu, buru-buru yang 2 tuh gue cabut, gue angkat. Bukan berarti gue ganti umpan dengan umpan yang sama, gue ganti dengan umpan yang kira-kira cocok dengan air begini. Misalnya kayak gitu, kalau dipakai umpan hidup, dia pasti mati tuh. Karena perubahan air itu kan limbah mungkin apa, ikan umpan itu pasti mati. Maksudnya kayak gitu. Jadi itu yang gue maksud timing. Kedua misalnya, saat kita lagi asik mancing, harus bagus, air cakep segala macam. Kita kan jarang kontrol air kan, asikan ngopi, makan Indomie bisa, atau main HP biasanya. Kalau gue usahain langsung cek air, cek air, biasanya kendor tuh, yang sering tuh, air tuh langsung kendor. Biasa arus lagi bagus-bagusnya terus tuh kendor. Padahal nggak posisi masangin gitu, pasti bagus gitu, maksudnya nggak posisi ini banget gitu air itu. Yang gue lakuin adalah gue buru-buru ganti. Gue bisa main pilet kayak gitu kan. Kalau air bagus kan kita pakai pilet tuh biasanya, pilet. Kita bisa mancing di beting. Begitu air udah kendor, arus udah kendor, yang gue lakuin buru-buru gue cabut, gue cari umpan hidup, karena itu timing yang gue bilang tadi. Karena percuma saat kendor, settingan pendek, yang ada dimakan ikan kecil, kalau enggak dimakan ulat bulu, apalagi kalau ada musim ulat bulu, sama dimakan rajungan, kepiting merah tuh, ngasih umpan bro. Ada juga sih yang masih pakai begitu, sistem begitu, ya silakan. Cuman kalau bagi gue itu kan pemborosan, buang-buang waktu menurut gue ya. Aturan waktunya bisa gue pakai buat yang lain, ini enggak. Itu makanya pentingnya timing. Terus ya doa sih penting juga menurut gue sih. Terakhir itu doa lah, karena apapun yang kita lakuin kan, kalau kita sudah berdoa, berusaha, serahin lah semuanya. Bersin dulu, sorry. Gue yakin sih potensi strike-nya pasti ada. Yang penting itu tadi, 3 hal yang gue catat tadi. 1, pemilihan bagan, kondisi air,
Yang pertama sih kalau gue sih kondisi air ya, karena dengan kondisi air kita tahu, kita otomatis bisa milih bagan. Setelah kita bisa milih bagan, mengkondisikan kondisi air, di situ yang milih umpan. Setelah milih umpan ya itu tinggal cek yang lain-lain lah, yang kayak tadi lah. Paling itu aja sih bro. Berbagi, sharing ini mah. Tapi kalaupun nanti ada lagi yang maksudnya yang menurut kalian ada yang lebih dari itu sih bagus, semoga sih bagus. Dan gue juga terus terang aja, ini kan nggak semua tempat bisa diberlakukan kayak gitu, nggak semua bagan. Contoh misalnya kayak di Pelabuhan Ratu, kita nggak bisa nyari air butek. Mau sampai kita nggak bakal mancing kalau urusan mengambil butek. Terus kalaupun kita juga nggak bisa milih bagan. Kalau Pelabuhan Ratu, bagannya emang ada di situ kan udah, dan mereka nggak banyak bagannya. Jadi kayak gitu. Jadi kembali lagi, itu semua tergantung situasi, kondisi di lapangan. Nggak semua tempat bisa begitu, tapi mayoritas yang menurut pengalaman gue pribadi yang begitu. Jadi sekian aja dulu video kali ini, semoga manfaat. Teman-teman bisa ngambil hikmahnya dari video ini. Kita sama-sama belajar. Namanya mancing nggak ada yang jago, yang jago tuh cuma ayam. Mancing nggak ada yang jago bro. Jadi begitu aja. Bilahi wal hidayah. Tadi mukanya nggak salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat kalian semua. Dan tetap semangat guys. Salam Angler Indonesia.